Jadi arek-arek pinter-pinter SMP, SD, SMP, SMA begitu mulai mahasiswa, begitu selesai mahasiswa bingung. Akhirnya melayu kayak Archandra nang Amerika, kayak Ricky Elson nang Jepang. Dan semua anak-anak kreatif Indonesia bekerja di luar negeri. Ojo meneh Ricky Elson, ojo meneh Archandra, Habibie lho gak diregani. Lah wis. Jadi situasi mental negara dan pemerintahan di Indonesia itu tidak menghormati dan tidak menghargai kreativitas, tidak bangga dengan bakatnya anak-anaknya, dan tidak percaya kepada kebaikan. Tidak percaya kalau ada orang baik. Jadi orang baik dicurigai. Kok api? Mesti orang pamrih ini. Lalu lihat kan? Kebaikan tidak dipercaya, kebenaran juga diragukan. Kebenarannya bikin dewe-dewe. Nggak usah kok antar partai. Podo-podo NU itu benernya macam-macam. Gitu betul. Dan ini terjadi di segala bidang. Jadi Pak, masih bukune podo, masih kurikulumnya podo, masih sekolah sergebe kaya apa, begitu tanding di lapangan, kita tidak saling percaya dan saling tidak aman satu sama lain. Luang arek SD, SMP, SMA itu olimpiade ilmu pengetahuan apa saja itu selalu juara. Matematika ya juara, fisika juara, ya toh? Apa menarik? Kimia juara, eksperimen untuk inovasi juara, kesenian juara, teater juara, paduan suara juara. Nek kate gawe perayaan di Pasadena kono mesti Taman Bunga Indonesia mesti juara. Opo wong kabeh juara kok begitu tanding kok kalah, itu apa sebabnya? Lah ya apa sih? Apa sebabnya kira-kira? Sak dalan-dalan di desa-desa ada pinter bal-balan sambrek. Begitu dari tim nasional kok karo Filipina loh saiki kalah. Filipina karena ini sore guru iso bal-balan. Gitu betul. Apa sebabnya? Apa sing salah? Betul, apa sing salah? Nanti kita akan sampai kepada kapal besarnya ini loh yang memang harus menjadi persoalan. Iki nakodane gak bener, tak awak kapal gak jujur, tak tata ruang di kapal ini yang salah, apa pancen konstruksi dasar kapalnya ini yang harus ditandanin, apa ya apa? Artinya apakah ini masalah manajemen dan teknologi sosialnya, ataukah konstitusi politik dan kenegaraannya, ataukah masalah budaya dan mentalnya, atau apa ini masalahnya? Ini didolai bareng-bareng. Jadi arek-arek pinter-pinter SMP, SD, SMP, SMA begitu mulai mahasiswa, begitu selesai mahasiswa bingung. Akhirnya melayu kayak Archandra nang Amerika, kayak Ricky Elson nang Jepang. Dan semua anak-anak kreatif Indonesia bekerja di luar negeri. Ojo meneh Ricky Elson, ojo meneh Archandra, Habibie lho gak diregani. Lah wis. Jadi situasi mental negara dan pemerintahan di Indonesia itu tidak menghormati dan tidak menghargai kreativitas, tidak bangga dengan bakatnya anak-anaknya, dan tidak percaya kepada kebaikan, tidak percaya kalau ada orang baik. Jadi orang baik dicurigai. Kok api? Mesti orang pamrih ini. Lalu lihat kan? Kebaikan tidak dipercaya, kebenaran juga diragukan. Kebenarannya bikin dewe-dewe. Nggak usah kok antar partai. Podo-podo NU itu benernya macam-macam. Gitu betul. Jadi antaranya Pak Hasyim Muzadi karo Said Agil kebenarannya kutub utara dan kutub selatan. Lalu terus apa kesebelasan yang katanya menang? Dan ini terjadi di segala bidang. Jadi Pak, masih bukune podo, masih kurikulumnya podo, masih sekolah sergebe kaya apa, begitu tanding di lapangan, kita tidak saling percaya dan saling tidak aman satu sama lain. Karena kita tidak aman sama teman kita, kita pun juga menjadi orang yang tidak mengamankan orang lain. Kan gitu Pak.
Itu problem kita. Saya kira memang kita harus menghitung ke depan. Jadi ono sing dihitung jangka pendek, ono sing rodok menengah, ono sing jangka panjang. Jadi apa itu policy kurikulumnya atau cita-cita akademisnya maupun orientasi ke depannya sebagai manusia Indonesia, bangsa Indonesia, itu kudu ono orientasi yang kita bagi bener. Ono sing konsentrasi untuk pragmatis golek penggawean maring ngono, ono sing urusane ya rada ada titik lah re. Tapi ada yang urusannya cita-cita besar sebagai bangsa Indonesia. Jadi kalau dilihat-lihat apa sebabnya aku bergetarin soal kapal itu, ya pertama mesti kapal Nabi Nuh pertama, tapi kok saya kegedean karena kalau ngomong kapal Nabi Nuh saya harus ngomong Balkadaba dan iblis juga. Aku ngomong iblis untuk seneng kok ngomong turunane. Jadi saya ngomong mengenai Banawa dulu. Banawa itu kapal, ya kapal. Saya pernah bikin acara sebelum Pilpres 2014 di Pendopo Mojopahit, acara yang berjudul Banawa Sekar dengan penari rodat 1027 dan hadirinnya yang datang dari pagi sampai malam sekitar 40.000. Kita sebut Banawa Sekar. Banawa Sekar itu satu kepustakaan di mana ada integralitas antara darat dan laut. Darat dan laut ini dulu menyatu, jadi ono darat berarti ya ono laut, ya ono laut berarti ono darat. Ini yang memecahnya orang Madura. Jadi orang Madura selalu mempersoalkan bahwa urusan darat bukan urusan laut, tapi seru ceritanya ya. Sing durung golek iwak gak oleh-oleh kalau. Terus Gusti Allah itu ya nopo sampean terus Rahman Rahim. Aku sampai suruh ngene golek iwak gak oleh situ-situ. Oh, sampean praktek nopo Rahman Rahim sampean niku ngono. Akhire Gusti Allah bekewuh ya wis tak kei iwak. Piro kon njaluke nggih 5 mawon lah. Kula kali bojo kula loro, anak kula 3, dadi lumayan lah mangke dalu saged mangan iwak 5. Terus Gusti Allah ngekei 5, dadi teko segoro iku mencolot iwak nang perahu wong Madura. Iku 5 temenan, terus dhewe main demen mosok 5 temenan. Ojo temen-temen pokoknya. Yo Rahmani 5 terus Rahime 5 meneh tak 10 ngoten lho. Nah Gusti Allah kok digunggung, dikei temen. Akhirnya pencolot itu sampai buk kapale ndayek gak bisa ditumpak ya, akhirnya ditarik nganggo tali diseret nang pantai. Begitu sampai pantai dhek menggeh-menggeh ndelok kiwa tengah lah kok ono geni, ono asap membubung, dan iku ndek desaku yo ketok iki. Wah iki omahe sapa sing kobong? Begitu dhek mulai kate melayu ndelok omahe sapa sing kobong, ono wong teko melayu, "Cak omahe sampeyan sing kobong." Jadi gara-gara dhek itu Gusti Allah ya dikai iwak tapi omahe terus muring-muring meneh nang Gusti Allah. Ya apa sampean karepe? Wong urusan niki wae ten laut, sampean gogo ten darat. Jadi sing mecah laut darat iki Madura. Mumpung ada pimpinan Anda yang orang Madura juga, jadi saya harus menyebut itu. Tadi kita tadi sudah diskusi banyak tema-tema yang akan kita eksplorasi, kita elaborasi, dan kita coba jadikan pemahaman-pemahaman dasar supaya Anda sebagai mahasiswa maupun siapapun saja yang bersimpati kepada kampus ini mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Jadi tapi kok sih lah soal khalifah, soal segala macam, soal kok sih. Tapi saya mulai dari Banawa Sekar tadi. Banawa itu artinya kapal, Sekar itu artinya kembang. Tadi uang nek di kapal gak kira eling kembang. Kita mboten. Uang nek wis ngurusi kembang gak kira eling kapal. Kita mboten. Maka ada integralitas Banawa Sekar. Pak, sampean orang Madura ada enggak Magada? Bahasa Madura Magada ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Mage enggak ada ya? Gede enggak ada? Enggak ada ya? Aku curiga soalnya enggak, maksud saya gini loh. Kan kita itu punya lagu nenek moyangku
Loh kok gak dikembangkan, kok gak diteliti sih? Wis cetha to nenek moyang Anda itu orang laut, dan Anda itu sudah merambah dunia sebelum Yesus lahir. Itu orang di Nusantara sudah kemana-mana. Saya tanya Madaga tadi karena ada yang namanya Pulau Madagaskar di Afrika, itu penduduknya adalah orang Indonesia, turunannya orang Indonesia, bahasanya juga mirip bahasa kita sampai hari ini. Madaga itu artinya kebun, sekar itu artinya kembang. Jadi Madagaskar itu dari kata Madaga sekar. Jadi itu ceritanya ngono iku. Nek gak percaya takono dhewe rono. Oleh tiket dhewe. Itu. Aduh, tapi nemen aduh iku. Dadi wong teko kene gawe kapal sampai tutup Afrika Selatan. Jadi sebenarnya guru besar maritim seluruh dunia itu aslinya adalah orang Indonesia, nenek moyang kita sendiri. Nah saya mohon kalau ada teman-teman mahasiswa mau diteliti lagu nenek moyang orang pelaut itu. Jadi itu karangan itu serius, itu pasti mengandung data-data dan fakta-fakta sejarah yang harus kita pahami bersama, dan itu boleh menjadi salah satu jingle dari kampus Anda. Nenek moyangku orang pelaut, terus cucu-cucuku koruptor-koruptor. Ya apa ini? Nah sekarang Anda mulai mempelajari apa bedanya wong maritim karo wong agraris gitu ya kira-kira ya. Manusia maritim dengan manusia agraris. Sudah pasti kalau maritim itu adalah jendelanya dibuka lebar, pintunya dibuka lebar, dia wawasannya lebih mendunia. Kalau jadi nek coro Al-Quran, maritim itu Rahman, dibuka, cangkeme buka Rahman, gitu, dibuka. Nek agraris iku Rohim, cangkeme mingkem, orangnya introvert, perjalanannya ke dalam dirinya, tidak keluar dirinya. Kalau maritim itu keluar dirinya. Jadi dia berani bertanding, dia berani mengembara, dia berani nek coro Jogja Malioboro, dadi wali sing ngumboro gitu ya. Aku kapan engko nek diperlukan nanti tak urut apa sebabnya kok jenenge Malioboro. Sampai saiki wong Jogja dhewe akhirnya karo rumangsane ku pabrik rokok Marlboro ta ya apa. Malioboro itu Marlboro, tapi Malioboro. Malio itu artinya dadio wali, nek warung marungo, ya toh, apa meneh? Wadon madono, ya toh, apa meneh rek? Madono boro. Pangan mangano, ya. Apa meneh? Mata matamu, ya. Angel delok Dianis duduk bunuh wis angel. Nanti kita bicarakan ada yang namanya negara sarung dan bangsa sarung, nanti ini beliau biar menjelaskan nanti. Tadi kita sudah omongkan di dalam, dan sudah kita daftar tema kita malam hari. Tak terus nasib Banawa Sekar. Sejak kapan bangsa Indonesia itu jiwanya transform atau berubah, convert dari jiwa maritim menjadi jiwa agraris? Nah aku jawabnya sederhana, soalnya biyen sing dadi Ratu Mataram iku kudune Pangeran Benowo tapi keliru Panembahan Senopati. Kan begitu. Ini dari jenenge wis cetha. Jadi Mojopahit kan sangat maritim. Sangat maritim, dan kapal Mojopahit itu ketika Mojopahit ada di Eropa belum ada teknologi kapal sebagaimana yang dicapai oleh Mojopahit, dan Mojopahit itu tidak bisa dikalahkan oleh dinasti Cina yang manapun. Nenek moyang kita itu sekarang kita ngalah ya, kita sekarang menempuh kemuliaan. Kalau duduk kita gagah, sekarang kita mulia tidak monggo sampai cuk-cuken. Tolong TV-nya ya dicoret ya. Yes. Maksud saya Indonesia sekarang itu adalah janda kembang yang sangat subur, yang berposisi dalam posisi poliandri.
Jadi kita punya 2 suami, 1 Amerika, 2 RRC kan, gampang lah. Dan kita digilir daerah kene RRC, daerah kene Amerika, pokoknya dibagi-bagi Suzuki wa Amerika, Suzuki kan. Oleh nyucup ganti-ganti jam-jamnya. Karena kita ini janda. Tapi oke, tidak usah lari ke politik. Nanti Anda akan tahu sendiri, akan sadar sendiri. Tapi sekarang kita mengerti dasar-dasarnya. Kayaknya Mojopahit transformasi ke Demak, Demak masih maritim. Sultan Trenggono dulu pergi lewat laut dari Demak Jepara ke Probolinggo itu dengan 1 kapal yang isinya 800.000 prajurit. Bisa bayang 800.000 prajurit. Jadi sapiro gedene kapalnya. Tetap kalah kena karo kapalnya Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh itu semua ahli perkapalan di dunia sekarang ditambah manajer-manajer di bidang maintenance yang lain itu digabung dari situ dikon gawe kapal Nabi Nuh gak kira iso. Nomor 1 kayune wis ditebangi. Wong kayune kayu jati ya. Dadi biyen kan dole Nabi Nuh iku ya bluro. Bojo-bojo. Kemudian cepu. Nah, kemudian mendarat di daerah Turki baru setelah jadi mendarat di Turki masih nunggu 3 minggu untuk benar-benar aman karena belum tentu yang daerah lain sudah tidak banjir. Maka Nabi Nuh punya metode-metode untuk mengetahui sebelah sana masih banjir apa tidak. Setelah betul-betul sudah reda baru Nabi Nuh mendistribusi dari 130 orang sekian dikirim ngalor, sekian dikirim ngulon, ngidul, ngetan sapi turute, termasuk dikirim kembali ke kampung halamannya di Nusantara. Ceritanya. Nah, awakmu itu berarti turunannya anak salah satu anaknya Nabi Nuh. Ketoke turunan Jafet sampeyan iki. Mulane jenenge Jawa iki lak mergo mbahmu jenenge Jafet. Jafet iki anake Nabi Nuh sing kurang ajar. Nakal ya kan. Nabi Nuh itu dikon Gusti Allah gawe kapal ya. Terus marung golek kayu, terus anu rek dewangi rek. Anak-anake ngewangi kabeh, tanggane ngewangi kabeh, orang muslim ngewangi kabeh ndolekno kapal, ndolekno segala macam yang diperlukan untuk bikin kapal. Jafet iki nggawa kayu jati diotong-otong njaluk bayaran. Bapake dhewe lho dijaluki bayaran. Persis saiki. Persis kelakuane arek-arek saiki. Jadi berarti ini anak koruptor itu berarti turunnya Jafet itu. Bapaknya Dewi dintol lah bisa. Itu. Anda bisa bayangkan nek memuat 800.000 orang itu paling problemnya mangane ya apa? Gurung ana kompor listrik. Mosok codek gini di kapal. Mosok nggo wareng. Ngono ah. Terus bahan-bahannya tekondi, maka ada teknologi makanan padat. Jadi tempe dicampur opo-opo digodhog, dipadetno, digawe kaya pil-pil ngono, itu didelek gudang dan setiap orang cukup makan satu itu dia seharian bisa kenyang. Maka maintenance akomodasi dan konsumsinya beres. Iku nek menungso, tapi nek kewan bisa dibayangkan. Nabi Nuh minimum membawa 3.000 pasang kewan. Ya apa carane ngatur? Ya nek menungso, sak kamar wong 30 gak masalah nek. Lah nek tikus campur kucing. Kon campur bedes seneng. Ya. Anda bisa bayangkan gajah kudu kandang dewe, macan kudu dewe, kerek dewe, kerek pirang macam ya. Ono sing kerekmu, ono sing kere, ono sing macam-macam. Dan ribuan macam binatang dimuat, burung, manuk. Jadi tidak bisa dibayangkan bagaimana Nabi Nuh mengatur maintenance untuk binatang-binatang yang dibawa. Burung meneh digoda iblis. Iblis itu begitu kapal mulai lunuk melaku di atas banjir, iblis moro-moro berjudul mengarepin Nabi Nuh, selamat ya Bakar mencari Nabi Nuh. Ngomongin langsung ya Bakar mau selamat. Piro sampean
sing melok sampean iki? Ya 130 Pak. Berarti sing gak melok piro? Sing kelelep. Oh ya jutaan dari Nabi. Loh, sing jutaan niku pengikute sapa? Ya pengikute ndasmu niku. Berarti lah menang aku ngono kan. Jadi iblis menang melawan Nabi Nuh karena pengikut iblis sangat banyak, orang-orang kafir yang tenggelam dalam banjir itu, sementara Nabi Nuh hanya dapat paling banyak 3%, 4% dari semua umatnya pada waktu itu, dan seterusnya. Kini diceritani itu bahwa menarik burung balkadaba, burung terciptanya babi, terciptanya tikus itu di gunung. Kalau nggak percaya dulu dewe kapan-kapan. Kon dibahane cak, ya aku kok ditakoni kon dibahane. Pokoke ngono iku kowe gak percaya buahan cuma. Iya rek, iku ono bahan-bahan lama yang oleh sejarah modern tidak diakui karena orang modern itu kalau dia tidak bisa memahami dianggap nggak ada dan dianggap salah. Itu orang modern. Jadi kalau dia bilang hidup harus pakai oksigen atau O2. Jadi kalau nanti ada tempat di planet yang tidak ada O2 nya dianggap tidak ada kehidupan. Cik goblok ya lah Gusti Allah masih aku gawe urip sing gak ono oksigen lek kate lapo. Lah iso ae lah sakarep-karepe. Ono meneh kewan sing harus ada api, jadi uripe ndek api, ndek geni. Lah oleh sing Gusti Allah gawe ngono. Utawa urip sing gak ada mancik kate lha apa? Wong bumi yo gak mancik, yo gak digantung, meneng ngene iki muter dhewe. Ya apa iki? Kok hidup didasarkan pada adanya O2? Ya karena O2 ya ono urip yo gak masalah. Dadi arek-arek iku gak rabi yo gak masalah. Apa urip kudu rabi? Ya rabi yo gak masalah. Apa meneh zaman ono dol iki. Pak, aku ini kayaknya menolak arek melarat lho Pak. Melarat tapi gaya hidupnya mahasiswa saiki gaya nih kayak artis kabeh ya. Selfie, moda. Arek-arek gue gayamu kon niku wis kaya aku ngene iki lho rek. Tirurna aku nek soal iku aku sampai tuwek iki ya jek desa sandalan klambiku aku mulai teko Surabaya winginane sing tak gawe rene memang padha. Gurung tak umbah. Lah wis ah. Tak ono sing nyusul aku mang. Padha klambiku ireng iku mang. Aku rene nggih saiki nggih puting ini yo gak ngurmati pimpinan-pimpinan gak enak rek masuk aku nggih klambi sing ono pulaune lho kene. Standarku biyen kaos iku diumbah sak minggu bisa. Biyen saiki lumayan lah 3 hari 2 hari. Tapi kalau bisa sih pertahankan, kalau bisa sebulan baru kamu cuci. Lebih bagus tuh, lebih hemat. Jadi melungkong ini. Oke teman-teman sekalian, pokoknya gini. Sekarang yang harus Anda cari yang pertama adalah Anda ini orang maritim apa orang agraris. Minimum Anda ini jelas apa tidak kemaritimannya atau keagrarisan. Kalau Anda orang kapal, maka Anda harus punya sistem nilai maritim, sistem kejiwaan maritim, keterbukaan maritim. Anda tahu bedanya orang gunung di Papua sama orang pantai yang urusan sama laut. Kalau di pantai itu kalau berkelahi dep-depan. Nah di gunung mergo agak celuk-celukan, nek gelut itu nyawat. Kendel di nyawat itu bandem. Tua panah, tombak kodoan. Saya tanya sama Anda, di dunia ini sekarang kalau orang perang itu depan tak bandem? Yang lebih pengecut itu yang bandem apa yang depan? Yang pengecut. Jadi sekarang ini kan abad pengecut tuh. Bahkan yang ngebom Hiroshima Nagasaki itu tidak ngerti siapa yang dibom, dan yang dibom tidak ngerti siapa yang ngebom. Lagi mendengi gitu loh, mateni wong sauno kae gak harus sing dipateni. Itu dunia macam apa, hidup macam apa. Lho nek wong Jawa zaman biyen depan deh, mulane silat itu maju ini loh, nek kungfu kan gini ya tak ini maju nek ya tak mergo
Disitulah martabat bangsa kita zaman dulu yang kemudian begitu Portugis datang, baru kita kesatriaan dan keperwiraan kita itu menurun. Kenapa? Karena kita dirampok pakai meriam. Kapal-kapal Mojopahit dan Demak itu dirampok pakai meriam, senjata sing dibandemno dari jarak jauh. Akhirnya Demak merubah kapal untuk ekspor beras itu dari bunder ini, rodok lonjong bunder, ya, menjadi kapal kecil-kecil yang dijaga prajurit. Ternyata ini juga tidak menguntungkan karena tetap bisa bandem kono. Dulu kan kapal Mojopahit maupun kapal Demak itu tidak ada urusan perang, urusannya itu ekspor impor, kan gitu. Ya rempah-rempah, ya beras, ya jagung, ya kedelai, kan gitu. Tapi begitu ono perampok-perampok ke Eropa pada abad 15-16 itu maka mulailah ditantang yang namanya keperwiraan dan kejantanan kita. Jadi gelut saya itu gak deg-degan tapi bandem-bandeman itu doang. Nah sejak itu orang Jawa, orang Indonesia mulai berpikir nek ngono iso ya mateni wong teko doan. Akhirnya nepil, lahirlah tepil. Santet orang Bunda menara itu libat terus ini betul engko mesti ono sing diburi karo salaman sak niku yo napa wirite jane dapurane arek-arek sing dijaluk nang aku sing gagah. Oke ya. Jadi sekarang yang kita tentukan adalah Anda sebagai mahasiswa ini ada beberapa skala prioritas. Anda harus menentukan prioritasmu. Pertama, harus ada prosentase untuk urusan penggaweanmu dan keluargamu setelah kuliah. Satu, itu kasih berapa puluh persen. Ada yang urusannya rada adoh titik. Aku ya kepingin dandani negara rek. Aku ya kepingin melok-melok tadi itu apa? Fungsi sosial berdharma bakti segala macam. Itu rada menengah, rada adoh titik. Tapi juga ada yang kita lakukan selama kuliah yang nanti mungkin bermanfaat nanti 50 tahun meneh, 20 tahun meneh, 100 tahun meneh. Gelem tak gak ono ngono iku. Anda rela enggak kalau Anda menanam pohon berbuahnya kelak setelah Anda sudah mati, rela enggak? Rela toh? Kita harus punya program itu juga. Anak cucu kita nanti yang menikmati. Nah, sampai melok mak iya yang meniku. Duit hitungan kayak meniku. Engko anak-anakmu putu-putumu sing panen. Syukur gak suwe-suwe wis dipanenno karo Gusti Allah. Gitu loh, syukur. Nek gak ya terserah Gusti Allah ya sing Gusti Allah kono arek. Terus Gusti Allah nek kene terus menesel Gusti Allah ya ngono kono Gusti Allah ya. Ya apa kan katikan ya apa kan. Tak ngelundas mungkin pun ngoten tak sampean niku kan. Iki kula niki mek ngresula lah. Ya nek kon gak terima kan Allah mengatakan barang siapa tidak setuju dan tidak mau menerima ketentuanku, aku persilakan pergi dari alamku. Nanti kan ya apa enak ya melayu nanti kan ya. Ya nek ana nggon liyane kabeh kita Gusti Allah ya nanti kon ya nek sampean teko lunga teko tempat kos iso nang kos liyane iso nurut nang kancane diusir dari bumi masih bisa ke Mars ke Jupiter ya nek diusir dari alamnya Allah terus nanti gini melayu ning pun ngoten ta sampean iku kan kita kira dari wiritanmu saiki pun ngoten ta asal tak boten wiritan ngoten lah gak apa-apa sih. Nggih, wiritan itu gak butuh bahasa Arab. Wiritan itu hanya jembatan untuk mencapai intimitas hatimu, hidupmu kepada yang memilikinya. Jembatannya supaya konsentrasi pikiran pakai wiritan, tapi itu jembatan saja. Nek awakmu wis iso intim, gak ada jembatan, alhamdulillah. Kayak lanang wedok nek wis dadi bojoku ana sing liwat ngene sik ngerayu sik carane mengkode njaluke macam-macam lho bojo-bojone lho ana sing zaman saiki sing zaman WA medsos iku Dek aku kok kepengin mateni wong Yahudi ditempur terus kok diumumkan bahwa ada sunnah Rasulullah nek ngono iku dina
malam Jumat ya. Terus bu malam Selasa ngomongin dia, aku masih malam Selasa kepingin malam Jumat loh dia. Saya ini aneh-aneh ngomong. Jadi teman-teman sekalian ditentukan skala prioritasnya. Itu yang ukuran waktu, yang ukuran di dalam tata ruang ini. Anda harus bisa menentukan di antara semua urusan itu mana yang punya kemungkinan besar atau punya kans tinggi untuk Anda lakukan dan untuk tercapai. Karena masih bisa dicapai, mesti iso. Misalnya nyambut gaya oleh tadi, mesti iso. Angger belum. Tapi ada wilayah-wilayah yang lain yang sifatnya relatif 50-50. Mungkin bisa dicapai, mungkin tidak. Ini harus siap. Ya, harus siap, tercapai siap, tidak tercapai siap. Terus ada yang ketiga, ada masalah-masalah, wilayah-wilayah, persoalan-persoalan, tema-tema dalam hidupmu yang dia apa-apa gak iso ini, mustahil. Nah, Anda harus rela terhadap itu, dan Anda harus mendaftar. Jadi kalau mau berbarang yang mustahil, jadi menegakkan benang bahasa, misalnya menghilangkan judi dari sepak bola, kan mustahil. Ojo menengok bal-balan, terawih lu kayak totoan ada. Lha iki aku iki ngomong ngene iki ana sing totoan ndek mburi. Ono biasa nggih mburi niki Kanjeng ono sing beredar ndek mburi panggung mburi kan. Ya. Cak Nun nanti bicara tentang Banawa Sekar apa tidak, 5.000 tambahan penghasilan 5.000. Meniku anak sing ngider di kuring. Lah kok bal-balan kok gak oleh judi ya mesti angel dong. Setiap orang saiki iki ono kendaraan liwat diganjil tak genep. Ya tak ya. Ya tak ya. Ayo aku rek. Ya tak ya. Ganjil tak genep. Lah ngono sih apa meneh rek sing saiki nemen wis. Dosen apa? Oh, melbu kelas terus totoan teko tagak dosennya. Sabewu. Kantin terawih yang menunggu imamnya sapa? Minggu suratnya dawa tanda. Nah, itu totoan. Sembarang itu totoan. Oh, nak mungkin si totoan jajal. Pokoknya kon sampai melbu swarga tak bayar saya ini. Ya Allah, tontonan dilarang. Sudahlah, itu serahkan pada pribadi masing-masing. Angel itu, meskipun tetap bisa diberantas beberapa tahapnya atau beberapa kadarnya. Gitu teman sekalian. Jadi saya mendaftar beberapa hal. Nanti pelan-pelan kita omongkan. Sekarang yang utama adalah bedanya. Tadi Pangeran Benawa tadi kan gitu ya. Begitu Pangeran Benawa tidak menjadi Raja Mataram, kan seharusnya dia anaknya Mas Karebet atau Raden Wijaya, tapi dia pusing terhadap pertarungan antara pro Ahok dan anti Ahok. Tekan kono ini. Jadi si Pangeran Benawa ini lari dari kerajaan, lari dari keraton karena nggak kerasan sama gelut ya ngomongin, gelut Sunni Syiah. NU jalan lurus, NU jalan bengkok. Ono apa meneh? Ono NU garis lucu saya. Garis lucu. Anyar iki. Ono NU garis-garisan gitu. Itu nanti temanya sarung nanti ya Pak ya, sampai yang jelaskan nanti ada tema sarung untuk Indonesia. Kalau sudah sampai ke soal jangka panjang berarti Anda ngomong mengenai kapal besar yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebuah kapal besar dengan sasisnya, dengan struktur dan konstruksinya, dengan tata ruangnya, kemudian dengan otoritas dari nahoda sampai awak-awak kapalnya dan seterusnya, sampai mualim sampai segala macam. Nanti kita omongkan, tapi yang pertama ini poinnya adalah Anda harus punya skala prioritas di dalam dirimu masing-masing maupun dalam polisi di kampus. Nek sampean semuanya sampean harapkan
nanti hanya akan kecewa. Ada yang bisa diharapkan, ada yang mungkin bisa diharapkan, ada yang mustahil diharapkan. Itu harus ada daftar yang jelas dalam hidupnya. Jadi jangan keliru prioritasnya. Kalau salah prioritas, Anda akan frustrasi. Kecuali Anda ditolong oleh Allah dengan kejutan-kejutan. Misalnya oleh lotre, misalnya oleh morotua sugih gak ngejo, morotuane karek ibu nedok umurnya 73 tahun, begitu kok rabi ibunya mati, terus omahnya dadi tekmu karo bojomu. Itu lain masalah kalau itu ya, gitu teman sekalian. Oke. Saya ingin kita berdiri sebentar 5 menit untuk menyanyikan. Kita tegaskan bahwa kita ini tidak hanya mahasiswa Politeknik Perkapalan, kita ini tidak hanya orang Surabaya, kita ini tidak hanya orang Jawa Timur, kita adalah juga bangsa Indonesia. Dan urusan yang terbesar sesungguhnya di masa depan adalah bangsa Indonesia. Kalau kapalnya benar, kalau polisinya benar, kalau manajemennya benar, bangsa Indonesia bukan hanya menjadi bangsa teladan, tapi bangsa yang mengayomi seluruh dunia. Amin. Jadi aku jalur. Tapi saya jelaskan dulu tadi, lagu yang pertama dibawakan Kiai Kanjeng tadi adalah stansa kedua Indonesia Raya. Jadi kalau Indonesia Raya yang kita nyanyikan sebentar lagi ini Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku, terus Indonesia tidak di sini tapi di sana. Ya. Di sanalah aku berdiri di sini, bukan Indonesia. Benar ya, apa ya arek lagu yes. Di sana aku tinggal pas di sana nduting ya. Di sana lah. Nek jare Cak Suko iku WR Supratan gawe lagu Indonesia pas di Singapura gitu ya. Tapi tetap kita nyanyikan berdasarkan Undang-Undang tahun 59 yang ditandatangani oleh Bung Karno, bahwa yang resmi dibawakan sebagai lagu kebangsaan nasional Republik Indonesia adalah stansa pertama, yaitu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Stansa kedua adalah Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, dan seterusnya. Tolong Mam, ada teks Mam. Kalau yang ketiga Indonesia tanah yang suci. Coba anda nilai lebih bagus mana stansa 1, 2, sama 3. Ini sama-sama karangan WR Supratman. Jadi kalau Anda orang perkapalan, Anda juga harus punya gravitasi nilai yang jelas dari keindonesiaan kita. Maka saya sebenarnya menganjurkan bahwa Indonesia Raya kapan-kapan dinyanyikan yang stansa kedua atau ketiga, kan titik beratnya berbeda. Dan referennya lebih rasional yang kedua dan ketiga daripada yang pertama. Nek Indonesia Raya yang bagus apa? Hiduplah tanahku, hiduplah. Kalau nek tanah urip temen. Ayo pokok ngene. Terus ngene, ayo pokok ayo mulane tak gawe apa-apa iku sing jelas. Tapi ya apa meneh wis kadung rene. Mulane bayi di Indonesia iku nangis sebab apa, Pak? Gak setuju bapak nih. Bapak itu bapakku nangis nih. Ke orang Indonesia nangis. Sini. Jadi itu kan sing didelok bapak nih, bener kaget tau deh, ndase nek kono ya. Ya terus dia metu bapak nih nangis. Semua bayi nangis mergo kok iku bapakku ya. Ini ceritanya gitu. Jadi kan ditakoni apa sebabnya bayi selalu menangis kalau lahir? Jelas jawabannya ya. Mergo kaget lah kok iku bapak ini ya. Seneng aku di Indonesia ini. Masih rokok kate munggah. Saya ketahui itu buyang gitu ya. Jadi arek Jawa Timur kurang ajar. Bensin kate munda ditantang. Iki jare kate munda kok gak munda-munda. Ayo tanang wis ta. Suwan nih kate ditunda-tunda. Rokok kate saya ketahui malah nyumet rokok. Mbok 15.000 rasane enak ingin ndane yo 50.000.
Jawa Timur kok ditantang, gitu kan? Jawa Timur ya ayo, udah nantang kok ayo, sembarang ditantang. Bener. Oke. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, bener ya? Di sanalah aku berada, di sana juga ya. Untuk selama-lamanya, yang enggak gak apa-apa lah. Anda gini terus ya swargone kapan lah, ya. Indonesia tanah pusaka kita semuanya, ini penting. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Ini lebih masuk akal ya toh. Bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Jelas ya. Terus stanza ketiga, Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti, di sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati. Ini titik beratnya adalah nasionalisme rohania. Indonesia tanah berseri, iya medeni. Nanti lak glundung beringis nih ya. Tanahnya berseri ya, mesem, rumah mesem, rumah medeni. Tanah yang aku sayangi, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Ini masuk akal sekali karena sekarang tidak selamat pulaunya, tidak selamat lautnya, gitu? Tidak selamat putranya. Kan gitu saya gigi. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tunda Pak telonya dan seterusnya. Kita tunda. Karena ya. Aku terganggu karena telo. Iya, ya. Aku kate mangan kok sak marah-marah ya. Mesti jaluk di pandemi kok. Kau milih telone tak milih apa jenenge tempe ya? Nek kon milih panganane berlaku cuma 5-10 menit. Tapi kalau kon tak kei tempe iso kok gawe nyolong di dindi. Ya tak? Usianya lebih lama. Wong urip iku kudu ndelok titik beratnya di mana. Wis pelem itu sing paling penting kulitnya tak dagingnya tak peloke. Peloke wis temen. Ya tak? Janji lah ya meneh kan. Ya traktir tuh kok nopo iki sing bagian peloke, Pak. Itu namanya skala prioritas. Untuk jangka panjang simpan telurnya, untuk yang pragmatis instan ambil dagingnya, kan gitu kan. Untuk apa namanya, untuk kebersihan hari ini kulitnya diatasi, kan gitu kan. Jadi ojo kuale nek dagingnya itu ya isone digawe saiki tok dipangan wis entek. Ojo lali peloke, tapi ojo terus kan mentang-mentang berpihak pada pelok terus aku gak mangan dagingnya. Ya ojo ngono ta. Ojo aku liberal ya, gak konservatif. Gak ada, hidup itu ndak ada liberal tok, konservatif tok, sunni tok, si tok gak ono. Hidup itu anti kekerasan, nggak isu anti kekerasan. Hidup itu ada yang keras, ada yang lembut, ada yang cair, ada yang tidak kelihatan. Untutmu gak ketok, ya. Tapi nek belum kudu keras, ya kan? Belum dagingmu kudu lembut, bayang nek dagingmu ku atos. Nah, sudah dibagi sama Allah. Tubuh itu separuh, sepertiga cairan, sepertiga yang lembut. Materi tapi lembut, yang separuh, yang sepertiga adalah tulang, kan sudah dibagi 3. Nah, ada satu benda yang dinamis. Di situ hakikat hidup letaknya di situ. Masalahnya adalah satu, harus tahu tempatnya dan harus tahu saatnya, kapan dia lembut, kapan dia keras. Kalau kamu kehilangan proporsi terhadap dinamika benda itu, maka dan kamu harus punya titik akurasi kemana itu
aku kalau boni kebong kok soal cinta ya Allah seneng ya soal menengah ya bismillahirrahmanirrahim.